Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, kelas 7, kembali lagi bersama Bu Erna pada mata pelajaran matematika. Teman-temanku semuanya, pada pelajaran matematika kali ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang bentuk aljabar. Sebelum belajar lebih jauh, pertama kita akan mengenal bentuk aljabar. Apa itu suku? Apa itu variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis, dan bukan suku sejenis? Baiklah, teman-teman perhatikan contoh bentuk aljabar berikut, yaitu 3x plus 6 sama dengan 0. Dalam bentuk aljabar berikut, terdapat variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk 3x plus 6 terdiri dari dua suku, yaitu suku pertama 3x dan suku keduanya adalah 6. Kita akan membedakan mana variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, kita lihat bersama-sama. Untuk 3x, 3 itu adalah koefisien dari x ya. Dan x itu disebut variabel. Jadi, koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel ya. Bisa x, bisa y, bisa a, bisa b atau c ya, tergantung huruf ya yang dipakai sebagai variabel. Jadi, angka yang di depan variabel disebut dengan koefisien, dan variabel itu adalah huruf ya. Dan 6 disebut dengan konstanta ya. Angka yang berdiri sendiri tanpa memiliki variabel itu disebut dengan konstanta. Mari kita perhatikan kembali contoh bentuk aljabar berikut. Dalam bentuk aljabar berikut, kita hitung bersama-sama terdapat berapa suku? Ya, 5 suku, yaitu 24x kuadrat, 5y kuadrat, min 12xy, 8y, dan min 7. Sehingga bentuk aljabar berikut terdiri dari 5 suku. Sekarang kita analisa kembali manakah variabel, manakah koefisien, dan manakah konstantanya. Kita lihat, kita akan mencari koefisiennya dulu. Apa saja koefisiennya? Kita ingat kembali bahwa koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel ya. Kita lihat koefisiennya, yaitu 24, 5, min 12, dan 8. Ingat, jika ada minnya, maka minnya itu harus ikut ya. Jadi bukan 12, melainkan min 12. Sehingga terdapat 4 koefisien. Nah, variabelnya apa saja? Kita lihat ada x kuadrat, y kuadrat, xy, dan y. Yang terakhir, apa konstantanya? Yaitu min 7 konstantanya. Jadi minnya harus ikut ya. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu suku sejenis dan bukan suku sejenis. Perhatikan contoh berikut ya teman-teman. Teman-teman perhatikan tabel suku dan jenis sukunya. Untuk suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama ya. Sedangkan suku tidak sejenis atau bukan sejenis adalah ketika variabelnya itu tidak sama. Maka dikatakan tidak sejenis atau bukan sejenis. Perhatikan pada baris yang pertama, 7x dengan 4x dan dengan 5x merupakan suku yang sejenis karena variabelnya itu sama-sama x. Kemudian yang kedua, 5x kuadrat dengan 6x kuadrat dan 7x kuadrat juga merupakan suku sejenis karena sama-sama memiliki variabel x kuadrat. Yang ketiga,
4x y kuadrat dengan 5x kuadrat y dan 5x pangkat 3 y bukan merupakan suku sejenis atau dikatakan bukan sejenis karena variabelnya semuanya berbeda. Dari x y kuadrat dengan x kuadrat y dan x pangkat 3y semuanya variabelnya berbeda sehingga tidak dikatakan suku yang sejenis atau bisa kita sebut suku bukan sejenis ya. Selanjutnya suku 5x y kuadrat z dengan 6x y kuadrat z dan 9x y kuadrat z merupakan suku yang sejenis karena variabelnya sama ya. Jadi x y kuadrat z dan 6 juga x y kuadrat z, 9 juga x y kuadrat z ya. Maka disebut dengan suku sejenis karena variabelnya sama. Kemudian baris selanjutnya 4xy dengan 5ab dan 6cd disebut suku yang tidak sejenis karena variabelnya semuanya berbeda. Dari x, y, ab, dan cd semuanya berbeda. Kemudian yang terakhir 6xy kuadrat dengan 3x kuadrat yz dan 5xyz kuadrat disebut tidak sejenis ya karena semua variabelnya berbeda. Jadi teman-teman paham ya seperti apa suku yang sejenis dan seperti apa suku yang tidak sejenis. Dikatakan suku sejenis yaitu apabila memiliki variabel yang sama. Dikatakan tidak sejenis itu apabila variabelnya berbeda. Teman-teman, mari kita buka contoh pada buku matematika halaman 206. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Yang A, 9K ditambah 8M min 4KM min 15K ditambah 7KM. Nah, sebelum ke suku sejenis, coba kita lihat terdapat berapa suku ya? Ya, terdapat 5 suku. Kemudian, variabelnya ada apa saja? Yaitu 9, 8, min 4, min 15, dan 7. Kemudian variabelnya ada apa saja? K, M, KM, K, dan KM. Kita ingat kembali bahwa suku-suku yang dikatakan sejenis yaitu apabila memiliki variabel yang sama. Dari soal nomor A, mana saja yang memiliki variabel yang sama? Yaitu 9K dengan min 15K merupakan suku sejenis. Kemudian min 4KM dengan 7KM merupakan suku sejenis pula. 8M tidak memiliki pasangan suku sejenis. Ya, sehingga suku sejenisnya hanya ada yang memiliki variabel K dan yang memiliki variabel KM. Sekarang, soal nomor B kita lihat kembali. Terdapat berapa suku? Ya, terdapat 5 suku. Variabelnya ada P kuadrat, P kuadrat Q, P kuadrat, P kuadrat Q, dan PQ kuadrat. Ingat kembali bahwa suku sejenis memiliki variabel yang sama. Mari kita cari bersama-sama mana saja yang termasuk suku sejenis. Yaitu pertama 7P kuadrat dengan min 11P kuadrat merupakan suku yang sejenis karena variabelnya sama. Kemudian min 8P kuadrat Q dengan PQ kuadrat juga merupakan sejenis karena memiliki variabel yang sama. Jika PQ kuadrat itu variabelnya tidak ditulis ya. Di situ artinya 1 ya, variabelnya 1. Jadi jika ada misalkan 1x maka cukup ditulis x saja atau 1y juga cukup ditulis y saja ya. Kemudian
yang tidak memiliki variabel yang sama yaitu 12p² ya, karena tidak memiliki variabel yang sama dengan suku yang lain, sehingga tidak sejenis. Paham ya teman-teman sampai sini? Jika teman-teman ada yang belum paham, silahkan tanyakan langsung ke Bu Erna. Untuk pembelajaran matematika kali ini, Bu Erna rasa cukup. Silahkan teman-teman diulang kembali, dibuka kembali bukunya, sering berlatih supaya semakin paham. Sekian dari Bu Erna, banyak salah mohon maaf. Teman-teman, jangan lupa untuk tugas-tugasnya selalu dikumpulkan ya, karena akan dinilai sebagai keaktifan teman-teman dalam mengerjakan soal. Jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar dan beraktivitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.